merupakan alat ajaib dalam diri manusia dan salah satu pintu utama arus informasi untuk aktivitas sehari-hari. Tanpanya, dunia bak tenggelam dalam keheningan. Sekitar 10 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan pendengaran. Saat ini, uji pendengaran pun mudah untuk dilakukan dengan berbagai metode. Namun di balik itu, berpuluh tahun yang lalu, seorang guru besar THT FKKMK UGM untuk pertama kalinya membuktikan bahwa bahasa Indonesia layak menjadi alat uji pendengaran. Profesor Dr. Suwito Atmosuwarno, spesialis THT-KL, merupakan seorang ahli otologi yang memberi kontribusi besar bagi keilmuan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher atau THT-KL. Melalui dedikasinya sebagai seorang peneliti, praktisi, dan tenaga pendidik. Saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada setelah lulus SMA di Solo, tahun 1953 dan ingin menjadi dokter karena pada waktu itu dokter masih sedikit sekali. Zaman itu banyak yang memeriksakan kepada ahli-ahli obat, bukan dokter. Jadi dokter sedikit sekali. Sehingga orang tua saya itu merasa bahwa dokter itu penting, saben orang butuh. Karena saben orang itu mesti menderita sakit. Nah, ini selain untuk tugas-tugas kemanusiaan, juga memang untuk memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak itu dari kecil, mulai SD sampai SMA ada di Solo, kemudian kuliah ke Jogja, dan kemudian ketemu jodohnya di tempat Eyang Jarkasi. Lalu akhirnya bapak dan ibu ketemu di tempatnya Eyang Jarkasi itu, kemudian ya apa sih ini? Kemudian dinikahkan gitu. Terus mengasah pengetahuan terhadap keilmuan THT, Prof. Suwito menaruh perhatian pada penelitian penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat audiometri tutur. Puluhan tahun yang lalu, ia menjadi peneliti pertama di Indonesia yang mengabdikan diri untuk meneliti penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pengukur kemampuan mendengar pasien. Ya, jadi Prof itu jangan Prof deh, Eyang. Saya nyebutnya kalau memanggil itu Eyang. Jadi Eyang itu waktu Eyang itu sudah guru besar, ketika sudah sebutannya sudah menjadi Prof itu kebetulan saya belum lahir. Jadi saya cuma dapat cerita-cerita dari lingkungan, dari keluarga. Kalau dulu tuh Eyang itu lulusnya spesialis tuh tahun 66. Nah, kemudian di tahun 66 dia menjalankan atau kursus. Setelah itu kan kursus sampai dari tahun 70 sampai 80-an tuh kursus terkait audiologi, dan terkait tentang bedah otologi, di bedah telinga, khususnya di bedah telinga. Itu sampai ke negeri, sampai ke Belanda, sampai ke Leiden. Jadi berhijrah ke sana sementara beberapa tahun bolak-balik seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kursus, kemudian beliau tergugah ya, jadi pengen membuat sesuatu
yaitu tentang audiometri. Jadi tentang orang-orang kok di audiometri itu orang yang tuli ya khususnya ya, itu kalau pakai alat bantu dengar itu kok ini kok kurang pas gitu loh. Masih ada cuma dengar keras aja suaranya tetapi tidak bisa mendengar dengan jelas. Makanya diciptakanlah audiometri tutur. Nah, audiometri tutur ini khusus untuk yang orang Indonesia. THT itu perlu ada uji pendengaran. Ada dua macam. Ada dengan kode-kode, ada dengan kata-kata atau speech atau tutur. Nah, saya milih yang tutur karena tutur itu termasuk sehari-hari digunakan. Kalau yang tidak tutur itu cuma nada murni, itu kurang representatif. Di Indonesia belum ada itu audiometri tutur, itu belum ada. Ini baru saya rintis. Saya dikirim ke luar negeri dengan beasiswa ke negeri Belanda selama 1 tahun. Itu mempelajari audiometri tutur di sana dengan bahasa Belanda. Lalu setelah selesai saya buat sendiri bahasa Indonesia. Audiometri tutur namanya, belum ada di seluruh Indonesia, belum ada. Karya penelitiannya yang melegenda bagi keilmuan THT mengantarkannya pada sebuah gelar kehormatan. Pada tahun 1985, Prof. Suwito berdiri sebagai guru besar pertama dari THT UGM. Selama lebih dari setengah abad, Profesor Suwito telah menyumbangkan banyak ilmu dan prestasi. Semua itu tak lepas dari kerja keras dan kedisiplinannya. Bapak itu yang sosok yang menonjol adalah seorang pendidik. Dedikasinya kalau untuk pendidikan tuh luar biasa. Waktu sebelum pensiun itu dari pagi sampai siang itu pasti di Fakultas Kedokteran UGM, dan juga karena Bapak beberapa itu juga menjabat di Senat di Universitas Gadjah Mada. Terus nanti kalau pokoknya untuk pendidikan itu Bapak itu nomor 1, intinya seperti itu. Baik untuk murid-muridnya juga ke kita putra-putrinya. Selepas purna tugas di rumah yang penuh kehangatan, ia mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan bersama keluarganya. Kini, kehangatan bersama keluarga menjadi memori indah untuk dikenang. Prof. Vito telah berpulang dengan meninggalkan ilmu, karya penelitian, dan harapan bagi para pendidik.